Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast, di mana Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Mei 2022 yang dirilis kemarin sebesar 0,4% secara bulanan yang didorong oleh kenaikan harga tiket angkutan udara hingga telur ayam ras. Ya, dari 90 kota IHK, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,24%. Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan harga di tengah masyarakat atau inflasi sepanjang Mei 2022. Inflasi pada bulan Mei 2022 sebesar 0,40% secara bulanan, yang didorong oleh beberapa kenaikan sejumlah harga seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Menurut Kepala BPS Margo Yono, komoditas penyumbang inflasi pada bulan Mei 2022 bersumber dari tarif angkutan udara, harga telur ayam ras, ikan segar, dan juga bawang merah. Dari 90 kota IHK, 87 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,24% dan terendah terjadi di Tangerang dan Gunung Sitoli sebesar 0,05%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Mobagu sebesar minus 21% dan terendah di Merauke minus 0,02%. 22. Tingkat inflasi tahun kalender pada Mei tahun 2022 sebesar 2,56%, sementara tingkat inflasi tahun ke tahun pada bulan Mei tahun 2022 menjadi 3,55%. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa inflasi Mei secara mantuman adalah 0,40%. Kalau saya detailkan, beberapa penyumbang komoditas penyumbang inflasi di bulan Mei itu adalah yang pertama tarif angkutan udara, harga telur ayam ras, ikan segar, dan bawang. Dengan inflasi sebesar 0,40% secara tahun kalender, Mei 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 2,56% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,55%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, sementara itu kenaikan harga telur masih terjadi di sejumlah daerah. Di Jombang, Jawa Timur, harga telur di tingkat pengecer tembus Rp28.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga telur ayam ini sudah terjadi selama 3 hari terakhir. Kenaikan harga telur hingga saat ini masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur naik dari sebelumnya Rp23.000 kini menjadi Rp26.500 per kilogramnya. Bahkan di tingkat penjual eceran, harga telur tembus Rp28.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga telur ayam ini sudah terjadi selama 3 hari terakhir. Sebagai dampaknya, omset penjualan pedagang pun turun. Rp26.500. Sebelumnya Pak? Sebelumnya 23. Sudah berapa lama kenaikannya? Sekitar mulai merangkai 1 minggu. Penyebabnya apa Pak naik? Mungkin kelangkaan telur. Kalau omset habisnya Bapak per hari? Ya menurun. Ya ada penurunan. Sebelumnya berapa Pak? Biasanya itu 2 kintal, sekarang ya 1 kintal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata telur ayam ras segar per 2 Juni 2022 mencapai Rp28.900 per kilogram, naik 0,87% atau Rp250 per kilogram. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, IDX Channel. Ya, padahal saya suka banget makan telur lagi. Telur lagi mahal sekarang. Berarti saya harus nyari sumber asupan protein yang lain. Oke. Selain telur. Jadi kamu saat ini sedang menghemat untuk membeli telur begitu ya, Wiki? Iya. Tapi ini mungkin ada kaitannya, Wiki, ya, terkait dengan Lebaran kemarin di mana banyak kandang mungkin yang kosong gitu ya, peternak nggak produksi sehingga breeding juga terbatas. Akibatnya harga di OC ayam anakan ayam mahal dari sebelumnya mungkin 2.500-an, sekarang naik menjadi 5.000-an. Ya, gitu. kamu sebagai peternak ayam makanya cepet pulang dong. Kandangnya udah lama dicuekin. Tapi emang telur itu sangat sangat berpengaruh ke sejumlah hidangan karena kan penggunaannya juga sangat banyak gitu ya. Betul sekali. Bicara mengenai upaya untuk mencari sumber asupan protein yang lain, ini ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, supaya kita tidak terlalu tergantung
dengan padi ataupun beras sebagai asupan karbohidrat. Nih, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya alternatif pangan di Indonesia sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada beras dan juga gandum. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau panen sorghum di Nusa Tenggara Timur kemarin. Menurut Jokowi, saat ini harga pangan dunia sudah semakin meningkat sehingga Indonesia harus memiliki rencana besar dalam menghadapi krisis pangan. Jokowi menilai sorghum bisa menjadi alternatif pangan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sorghum mampu tumbuh di berbagai keadaan lingkungan, khususnya lahan beriklim kering. Hal tersebut terbukti dengan hasil panen sorghum di Sumba Timur yang mencapai 5 ton per hektar. Selain memberikan pendapatan yang besar bagi petani, penanaman sorghum juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu harus ada rencana besar, harus ada plan negara kita menghadapi ancaman krisis pangan itu. Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita. Diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum. Barangnya ini sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur seluas 60 hektar. Dan kita melihat sendiri hasilnya seperti tadi kita lihat sangat baik. Secara keekonomian juga masuk, bisa merekrut banyak sekali SDM tenaga kerja kita.